Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, di sini saya selaku moderator dan juga audiens akan memimpin diskusi pada malam hari ini. Dan di sini ada pemateri kita yaitu Saudara Ahmad Fahrin Simamora yang akan menjelaskan tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Kepada Saudara Ahmad Fahrin Simamora kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Baik, di sini saya Ahmad Fahrin Simamora, NIM 0104192127, ingin menyelesaikan tugas dari pelajaran praktikum pelayanan haji dan umroh. Baik, di sini materi yang akan dijelaskan yaitu tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Sebelum saya menjelaskan tentang materi saya, yang saya hormati Bapak dosen dan pengampu yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baik, adapun materi saya pada hari ini yaitu perjalanan ibadah haji dan umroh. Langsung yang pertama, pembahasan tentang persiapan. 1. Mental dan fisik. Sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon bimbingan darinya. Yang selanjutnya, menyelesaikan semua masalah yang berkenan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang piutang. Yang C, menyambung silaturahim dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf dan doa restu. Yang D, membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umroh. Yang E, mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umroh sesuai ketentuan hukum Islam. Agar bekal yang dibawa jemaah haji penuh berkah dan ibadah hajinya mabrur, setiap jemaah haji hendaknya memperjalan dan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang A, mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selatu safar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap menghindari sikap sum'ah dalam kurung mencari popularitas, ria, menunjukkan diri, dan mubahah atau berbangga-bangga. Yang B, melaksanakan walimatu safar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap menghindari sikap sum'ah, mencari popularitas, ria, menunjukkan diri, dan mubahah, berbangga-bangga. Lanjut, yang D, membawa kartu anjungan tunai mandiri atau ATM untuk keperluan transaksi keuangan bagi yang memiliki. Yang E, membawa 5 setel pakaian termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional. Yang F, menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah, misalnya kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi. Kedua dokumen ini tidak diperlukan selama jemaah haji berada di tanah suci. Lanjut, kiat meraih haji mabrur. Untuk meraih predikat haji mabrur, setiap jemaah haji harus yang meneguhkan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah. B, menghindari perbuatan sum'ah. C, membekali diri dengan takwa karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. D, menggunakan biaya yang halal. Dan E, membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan, serta memperbanyak zikir dan doa. Yang F, melaksanakan semua rangkaian haji mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariat. Yang D, mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan rafas atau ucapan perbuatan yang bersifat pornografi, busuk, perbuatan maksiat dosa, dan jidal, berbantahan dan bertengkaran. Bimbingan manasik haji. A, jemaah haji telah mendapatkan kuota tahunan berjalan dan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji terdiri atas tuntunan manasik haji dan umroh, doa dan zikir manasik haji dan umroh, doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. B, bentuk bimbingan diberikan dalam 2 sistem, secara berkelompok dan massa. C, sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor urusan agama
atau KUA kecamatan. D. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten atau kota oleh kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. E. Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor Kementerian Kabupaten Kota dan kepala KUA setempat. Pembinaan kesehatan. Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bekerja sama dengan puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Materi yang selanjutnya itu B, pemberangkatan. 1. Kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jamaah hendaknya A. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi. B. Merawat kebugaran atau kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur. C. Menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan. D. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. E. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen surat panggilan masuk asrama, SPMA, bukti setor lunas BP berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan, perbekalan pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan. 2. Selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi. Sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jemaah hendaknya mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota saat berangkat ke asrama haji. B. Memperbanyak zikir dan doa. C. Membaca talbiyah untuk menantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram semata-mata sebagai zikir dan syiar. D. Menjamak dan mengqasar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. Saat datang di asrama haji embarkasi. Saat datang haji di embarkasi, setiap jamaah diwajibkan mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia tuntunan manasik haji dan umroh kabupaten atau kota kepada PPIH embarkasi, mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir, menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. B. Selama tinggal di asrama haji, embarkasi setiap jamaah diwajibkan menempati kamar yang telah disediakan, mengonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi, mengikuti pendalaman manasik haji, menerima paspor via gelang, identitas, dan living post, atau biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar 1.500 rial Saudi. Materi selanjutnya, berangkat menuju bandara embarkasi. Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya A. Menaiki bus yang tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan. B. Memperhatikan tas, tentengan, dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal. C. Membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Setiap jamaah haji dilarang A. Membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan. B. Menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lain yang membahayakan jemaah haji. Materi selanjutnya yaitu ketika di bandara embarkasi. Selama di bandara embarkasi, setiap jemaah hendaknya A. Turun dari bus dengan tertib dan teratur. B. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal dalam bus. Dan C. Menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass. Dan ketika di pesawat terbang, ada juga peraturannya yaitu selama dalam penerbangan jemaah haji dilarang A. Membuat kegaduhan, berjalan hilir mudi kecuali ada keperluan. B. Merokok dan mengaktifkan handphone. C. Beruduk di toilet pesawat. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.